Karena untuk menghadapi Popeyes. iya, untuk ini aja, untuk ngedinai rotasi Popeyes dan juga untuk menangin match up team fight, ngeganggu Chow juga, ngeganggu Gashen juga, dan otomatis kalau misalkan udah kayak begini, digeser nggak sih Gashennya di area mid? Jadi mungkin nantinya di area jungle-nya akan ada hero yang berbeda. Julian kah? Enggak sih, Julian enggak juga sih. Kurang enak. Iya, kayak kurang pas gitu. Lancelot paling. Ada lagi mungkin yang bisa lebih enak untuk dibawa oleh Onyx. Lancelot sih. Atau Aemon. Aemon juga oke menurutku. Ada Aemon dan Gashen. Wah, Aemon, itu mimpi Gashen. buruk sih. Sejujurnya, tapi Timeless. Ambil Tamus hero-hero buat yang lebih tebal mungkin ya. Tamus buat boots ya. Berarti di sini Drian. Kan Panik. Popeyes mid lane berarti ya. Popeyes mid lane, wow. Popeyes mid lane karena Popeyes lumayan bisa nge-cancel Varsha dan juga Yves di waktu yang bersamaan. Oke. Jadi dengan hadirnya Varsha, dia punya Feather Airstrike. Tapi kan kita mau gak mau akan melihat bagaimana kekuatan skill 2 dari seorang Popeyes. Master's Ice-nya di mana nanti bakal nge-cancel dengan sepersekian detik. Dan itu akan menimbulkan efek vakum atau auto dash dari lawannya, dan itu akan memicu juga untuk Demonic Force. Betul sekali. Jadi mau nggak mau kali ini dari teman-teman brand e-sport juga harus benar-benar menjaga Varsha-nya mereka, jangan sampai ada canceling yang dilakukan. Dan Fanny-nya juga bisa dibilang cukup terbatas pergerakannya untuk game kali ini. So kita bakal lihat cara seperti apa yang bakal dibawa oleh brand dan bagaimana dari Onyx Esports membalaskan dendam mereka dari game yang pertama. Let's go to the Land of Dawn, game 2, match ketiga. Onyx Esports yang tertinggal 1 poin dari brand esports di game yang pertama tadi tentunya tidak akan tinggal diam, karena inilah dia satu dari 2 tim Indonesia yang tersisa. Onyx Esports, mari beri dukungan kepada teman-teman Landa Kuning yang bisa kalian berikan di kolom komentar dengan emot love warna kuning. Yes, langsung ramaikan lagi untuk Indonesia juga pastinya, tapi kita bakal fokus ke dalam gamenya terlebih dahulu, dimana dari seorang Boots bahkan di awal-awal udah mulai terpressure, dan juga Drian di area mid lane langsung bisa diberikan damage yang maksimal oleh seorang Kyle, tapi sayang sekali Cable terakhirnya malah membuat Kyle yang harus mundur terlebih dahulu. One last hit. Samoh ternyata masih belum punya Shunpo, artinya nggak bisa melakukan sebuah serangan menuju kepada Kyle TZ dan Kairi. Dia mungkin sesaat lagi akan mendapatkan level yang keempatnya. Dan di sisi gold lane masih beradu farming saja. Kairi kayaknya bakal lebih diunggulkan karena retribution-nya ada di level yang ketiga. Iya, ini cepet banget sih untuk Kairi bisa mencapai ke level yang ketiga. Meanwhile dari Kyle sendiri baru ada di level yang kedua. Dan kita masih melihat juga rotasi yang pastinya dilakukan oleh kedua tim untuk ngedapetin objektif berikutnya. Dan buat sekarang kalau misalkan kita melihat dari pergerakan teman-teman tim Onyx ya, ketika nantinya akan 1v1 nih di area XP lane, mungkin kita juga cukup menarik melihat Tamus yang memang dia kan hitungannya bakal bawa vengeance kan, tapi buat flapnya dia juga bawa vengeance, yang artinya kemungkinan besar dia bakal mencoba untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Drian dengan musuhnya yang sangat cepat. View udah mulai kelihatan di depan sana, Incandescence mencoba untuk defensif, Samoh mencoba untuk menangkap seseorang, tapi dia masih belum punya The Way of Dragon. Jadi masih sangat jauh sekali untuk melakukan pick off ketika kita ngomongin soal early game yang sangat pasif dari kedua belah tim. Padahal tipis-tipis dulu aja, coba untuk ngasih damage, tapi ya tarik ulur aja. Meanwhile, untuk objektif memang udah mulai muncul kali ini dalam Land of Dawn di bagian sebelah kanan. Dimulai dengan adanya seorang Samoh hati di sana, tapi udah mulai terjebak karena udah ada Flood Z dan juga Ogwen kali ini yang mencoba untuk menarik-narik. Udah level keempat, so I'm open dan sudah terlihat di sana, dan satu pemain langsung hilang. Samoh menjadi first blood bagi teman-teman Brand Sports, dan kali ini seorang dia juga bakal coba untuk mencari target berikutnya, tapi dia yang harus ditumbangkan. So dari Flood Z juga ternyata harus hilang. Boots sudah mulai mendapatkan eliminasi pertamanya. Ini yang berbahaya ya. Kalau misalnya kita melihat dari bagaimana team fight yang terjadi 2 untuk 2, ditukarkan View tapi masih hidup di sana. Flicker digunakan, Kairi diincar dan bahkan dieksekusi, ditargeting. Kyle TZ-nya juga hadir dengan menggunakan 1 buah steel cable yang sudah sangat on point sekali. View ini flickernya dia gunakan benar-benar untuk memberikan tekanan kepada seorang Kairi, dan ini yang mungkin harus lebih berhati-hati ya di team fight. Aku takutnya Flap TZ ini nyalain vengeance-nya pas Kairi lagi ngelakuin combo, jadi damage-nya benar-benar nggak maksimal dan malah jadi kepantul balik buat Kairinya. Bener sih, ini sejauh ini keuntungan besar buat brand, tapi keuntungan juga buat kalian yang apply kartu kredit HSBC Visa Platinum, karena kalian bisa dapetin cashback sampai 750.000 loh.
Yes, dan 2 kali poin rewards di tiap transaksi fashion, Ya. dining dan juga pembelanjaan di luar negeri. Betul sekali. Suaranya udah mulai ini ya beradaptasi dengan HSBC kayaknya. Oh, karena itu kan namanya ini ya, namanya untuk para partner kita. Tapi untuk sekarang Brian coba untuk bertahan. Wah. Slam shot pun digunakan, tapi langsung ada pergerakan The Way of Dragon. Tidak ada flicker dari View bakal tumbang sendirian. Gwen di lini depan, gak bakal langsung di all in karena gak bakal ada incandescence lagi. Dan kayaknya bakal mendapatkan satu mid laner saja tanpa adanya trade sama sekali. Iya, nice move sih dari seorang Samu HT kali ini berhasil ya menendang langsung sampai ke area outer turret. Dan jangan lupa juga kalian lihat di bagian bawah ada yang lucu-lucu Aurora Collection dari Logitech, sambil kita melihat juga bagaimana perlawanan yang mencoba untuk diberikan oleh Onyx Fantasy berada di bagian terdepan mencoba untuk menghadapi 2-4 pemain sekaligus belum tumbang. Tapi pada akhirnya dengan adanya seorang Drian kali ini bisa mendapatkan 1 poin tambahan untuk Onyx. Iya, karena dia nggak bawa flicker, jadi nggak akan ada escape way juga. Walaupun sekarang kita tahu sendiri Samoh lagi dan lagi menggunakan The Way of Dragon dan Blessing duetnya hadir dari cewek di area samping. Ini pergerakan yang cukup manis dari cewek karena dia farming 2 lane. Kyle TZ juga terjebak di depan sana. Kemudian digunakan tapi ternyata masih ada energi yang tersisa. Sangat irit sekali penggunaan energi daripada Fanny. Bener-bener diperhitungkan sih, dikalkulasi gimana Matang caranya sekali. escape yang paling menggunakan energi paling sedikit. Dan itu berhasil untuk seorang Kyle. Tapi tetap dari Onyx kali ini memang mereka unggul dari segi level. Tapi untuk objektifnya harus ada pengejaran yang lebih banyak lagi. Begitu juga untuk brand, mereka ada di gold yang sama. Namun untuk Turtle, apakah akan ada kontes dari Onyx atau akan menjadi milik dari brand? Kairi, jump in enggak kayaknya. Incandescence juga belum ready. Mau gak mau kayaknya bakal farming lagi. Untuk saat ini level sih Kyle TZ lebih pegang ya. Tapi Kairi perlahan-lahan coba buat farming dulu. Dia nggak muncul lagi di map. Dia nggak begitu muncul di team fight. Dan buat saat ini Retribution hampir saja mendapatkan sebuah orange buff daripada seorang Kyle TZ. Dan Kyle-nya dia udah jadi untuk Heptasis. Dia kayaknya bakal langsung menuju kepada Legend Sword. Dan juga nanti bakal langsung menuju kepada Malefic Roar. Untuk sekarang Kairinya juga bakal membeli ke arah Glowing One karena sudah terlihat Genius One menjadi item pertama yang dia buat. Drian masih cukup jauh untuk mendapatkan Dominance Ice atau bahkan Ice Queen One. Jadi mungkin lebih mengarah kepada late game untuk Popheus mid lane kita. Kita bakal lihat juga perkembangan dari itemization mereka seperti apa. Tapi yang aku notice kali ini adalah Samu HT begitu berbahayanya dengan 5 assist dari 5 kill total yang didapatkan oleh Onyx. Dan dia dari tadi sembunyi di area base. Dan ini menandakan untuk brand sendiri mereka harus benar-benar bisa punya controlling map yang bagus untuk nggak kena trap dari seorang Samu HT. Itu dia, The Way of Dragon eksekusi langsung matang begitu saja dilakukan. Tapi Gwen masih mampu untuk bertahan hidup. Flicker pun digunakan, masih ada damage force dan Drian mencoba untuk mengejar. Tapi damage-nya akhirnya cukup daripada seorang Samoh. Spray down dari Nibiru's Passion mengusir pasukan dari Onyx Esports tapi hanya gertakan saja. Baru diomongin Pak. Dijebak langsung oleh seorang Samuate. Dan kali ini dari brand juga punya pergerakan yang bagus. Meskipun memang tetap pada akhirnya mereka harus kehilangan seorang Gwen dalam beberapa detik. Blood of Despair sudah diamankan oleh seorang Super Marco sejauh ini. Dan pastinya dari segi damage akan semakin berbahaya. Tapi lihat bagaimana pergerakan di seorang Kairi all in kah. Tapi Super Marco Flicker yang menyelamatkan hidupnya. Dan bahkan ada Feather Air Strike untuk mengusir dari area jungle. Runner Apathy juga digunakan namun tidak ada target yang optimal. Samoh mencoba untuk mencari seseorang. The Way of Dragon-nya digunakan tapi ternyata apakah damage-nya cukup? Tidak. Masih ada tactical reposition dan gunshot dari Drian. Eksekusi yang manis dari Drian. GGWP. Barusan kita melihat juga pergerakan dari Gwen namun tidak sempat untuk memberikan sebuah pertahanan menuju pada satu buah outer turret di area top lane. Wow, map awareness yang luar biasa dari Onyx dan resultsnya mereka bisa mendapatkan outer turret di area top lane. Tapi lihat bagaimana pada SK berhasil connect menuju ke arah seorang Boots. Meanwhile di sisi lain juga kita melihat perebutan turtle yang udah mulai terjadi. Pengusiran yang diberikan oleh seorang Drian menuju ke arah seorang Flatuzi dan harusnya bisa mendapatkan turtle bagi teman-teman Onyx. Meskipun udah ada usaha juga yang coba dibuka oleh seorang Kel. Retribution-nya hilang tapi belum bisa mendapatkan turtle. Untung banget momennya pas tuh. Kyle-nya mungkin terburu-buru kali ya barusan. Iya. Apalagi dalam keadaan di mana teman-teman Onyx Esports itu menguasai teritorial di area turtle. Kairi, ini dia momentum untuk bisa bilang meninggalkan level dari Kyle TZ. Perlahan-lahan tapi pasti yang penting atau jangan ada pick off lagi. Samoh
mulai kelihatan ada pergerakan The Way of Dragon kayak yang masih ditahan dan sementara itu langsung digunakan juga Blazing Duet ke arah belakang. Flap coba untuk menghentikan pergerakan daripada seorang cewek. Ceweknya tertangkap, Demonic Force dilakukan. Kyle TZ dikejar Ogwen ternyata yang menjadi satu target dan ternyata view-nya masih mampu untuk bertahan. Super Marco bakal dikejar. Masih ada sniping power. Drian yang terjebak di dalam outer turret yang dimiliki sama Brand Esports. View, conceal play. Coba untuk bertahan. Dan ternyata malah Samo yang terjebak namun satu hit lagi. Masih ada Glowing One dan Flicker digunakan oleh View. Masih selamat Samo dalam ancaman dan dia terkena Federal Strike. Namun di sisi lain Super Marco tertangkap oleh Kairi dan Kairi melakukan combo yang sangat luar biasa. Double kill di tangan Kai. Wow, double kill tapi mereka juga sebenarnya harus menukar Samoate dan juga seorang Drian. 2 untuk 2. It's okay, tapi baik lagi keuntungannya adalah dari Onyx mereka bisa ngedapetin outer turret di bagian bottom lane dan juga di area mid lane. Meanwhile, dari serang Kalsi juga mencoba untuk bisa ngasih pressure di area mid lane. Sangat berbeda gamenya dengan game sebelumnya. Untuk kali ini Brand cukup ketertinggalan dari segi objektif dan juga terutama dari segi turret ya. Nah ini dia nih, udah mulai perlahan-lahan dapetin level yang sama, tapi development untuk goldnya kayaknya lebih bagus menuju kepada Kairi. Karena poin-poin pick off yang dia dapatkan akhirnya menjadi eksekusi manis dan buahnya adalah tadi 3000 gold gapnya. Sekarang perlahan-lahan Samo juga mencari momentum menjadi mata dari cewek. Karena ini yang bakal dilihat ya dari Samohnya itu. Biar jalannya cewek juga nggak begitu susah nantinya. Ogwen udah mulai melakukan sedikit pergerakan. Battle Mirror Image pun dilakukan. Ogwen mencoba untuk menangkap Samo tapi tidak bisa karena masih ada Shunpo. Lordnya juga udah mulai coba buat diinisiasi oleh teman-teman dari Onyx Esports. Cewek coba untuk melakukan sebuah engage kepada Lordnya lumayan cepat. 20.000 darah tersisa. Kyle TZ-nya nggak ada. Flop TZ, Energy Eruption, Samo, Flicker digunakan tapi tidak ada target yang dia kenakan. Dan sementara itu langsung terkena sedikit serangan di depan Shadow Strider dilakukan. Namun ternyata Samo tumbang sendirian. Kyle TZ juga ditukarkan. Blessing Duet dilakukan. Cewek mengusir teman-teman dari Brand Esports. Double kill didapatkan oleh Boots. Langsung mendapatkan double kill juga bagi Kohdrian. Dan bahkan 4 tumbang ditukarkan Samo sendirian. Benar-benar cuma menyisakan Super Marco untuk Brand Esports. What a nice move dari Onyx kali dengan lore tambahan yang mereka bawa. Pemain ke-6 mereka meskipun memang harus menunggu Samo kembali ke dalam lane of down, membuka kesempatan yang begitu lebar. Bahkan dari seorang Kairi masih mencoba untuk bisa dapetin satu eliminasi tambahan atau bahkan wipe out. Tapi sayang sekali Super Marco masih mempunyai flicker yang lagi-lagi memperpanjang hidupnya untuk kedua kalinya. Wah, Shadow Twin Black ini penyelamat ya. Bener-bener hero tipis langsung bisa tumbang instan, apalagi Kyle TZ di sini. Bener apati pun dilakukan, cewek ternyata tidak mendapatkan, malah Ogwen yang mendapatkan hal tersebut, Orange Ball. Namun it's okay. Bahkan buat sekarang Kairi, Incandescence. Lihat tiba-tiba Kyle TZ-nya sekarat. Begitu saja darahnya hilang. Boots juga sudah mulai membadani teman-teman dari Onyx Esports. Ini dia pergerakan conceal play. Samo mencoba untuk mencari seseorang. Federal Strike pun digunakan. Boots mencoba untuk membadani semua damage yang diberikan. Ternyata Samo masih belum mendapatkan target yang dia butuhkan dengan The Way of Dragon. Pick off sepertinya tidak bisa dilakukan dan langsung pulang perlahan-lahan. Tapi ternyata Drian tertarik. Begitu saja flame shot dilakukan. 1v4 situation. Kohdrian kuat sendirian di lini depan. Mencoba untuk bertahan hidup. Dan ternyata dia ditumbangkan karena nggak ada lagi Demonic Force yang ada di tubuh dari sosok Popeyus. Mid lane kita. Burst damage yang diberikan oleh Super Marco nampaknya juga gak bisa ditahan kali ini oleh seorang Drian. Tapi still masih menjadi satu keuntungan buat Onyx. Mereka ngedapetin satu base turret di area mid lane. Dan masih kita akan melihat perlawanan dari Brand Esports. Mereka udah mulai berani keluar dari zona nyaman mereka. Mereka coba untuk mendekat sampai ke area outer turret dari Onyx. Tapi dengan persembunyian seperti ini dilakukan oleh seorang Samo HT, itu bakal jadi bahaya. Bakal jadi bumerang juga untuk Brand yang posisinya sedang terpencar-pencar kali ini untuk bisa dapetin manajemen wave minion yang baik. Ini Kyle TZ-nya coba buat dorong lane aja sih sisanya. Di atas juga dapat kan sekarang mereka. 3-1 ya mainnya ya. Jadi nantinya Flapnya juga bakal bermain sendirian, berjalan sendirian. Yang di cover tuh View sama Super Marco-nya berarti di sini. Mereka mainin metode 1-3-1, 3-1-1. Pokoknya yang bertiganya ini adalah roamer, mid laner sama si gold lanernya, Super Marco-nya ini. Sampai mungkin dia jadi setidaknya ke arah Hasclaw kali ya. Karena dia udah ada Legend Sword. Nggak tahu sih ini bakal ke arah Malefic atau Hasclaw. Tapi kayaknya Hasclaw adalah pilihan yang tepat. Karena udah ada Blade Armor juga dari Boots dan itu yang mungkin akan mengganggu sekali ketika nantinya
dari Super Marco dengan dealing damage per second yang begitu konstan dan banyak dipantulkan dengan adanya kehadiran dari Blade Armor. Bahkan Kairi lihat dia bikin Steel Leg Plate. Kemungkinan besarnya dia juga bakal bikin ke arah Blade Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Super Marco atau Kyle Dizzy. Iya, emang udah harus mulai respect sih dengan dari Super Marco kali ini. Damage-nya kita udah lihat tadi ya, ketika menuju ke arah serangan Drian hilang dalam beberapa detik saja. Tapi kali ini udah mulai menuju ke perebutan purple buff nampaknya dengan hanya seorang Owen di bagian depan yang mencoba untuk menarik lebih dekat ke teman-teman mereka. Dan Feather Attack yang dibuka hanya coba untuk mengusir saja para pemain Onyx. Cuman masalah berikutnya ada di arah Lordnya. Objektif berikutnya ini yang bakal menentukan seperti apa dari Onyx bisakah punya kesempatan yang lebih besar atau dari Kalsi yang kali ini malah terjebak dan hilang. Gak ada retribution bagi Brand Esports. Yes, itu dia sebuah poin manis dari Samo dengan The Way of Dragon. Dan untuk saat ini tim fight 4 melawan 5 Free Lord bagi Onyx Esports. Kali ini teman-teman dari Brand Esports seperti tidak akan melakukan engage lebih lagi. Spray down pun dilakukan, tapi ternyata untuk saat ini mereka mengincar ke arah hero-nya. Blazing 2 dilakukan oleh cewek, tapi di arah belakang Kodrian loncat dengan gagah berani. Demonic Force dia lakukan. 1-2 target kena, tapi ternyata malah Drian yang tumbang. Kairi coba untuk jump in, coba untuk melakukan sebuah serangan. Immortal langsung ditukarkan dengan Winter Truncheon dan dia masih survive. Kairi fast hand sekali antum ini Nana. Menggetarkan kita para slow hand ya nampaknya dengan adanya seorang Kairi kali ini berhasil menghindari kematian ya. Dan mereka juga udah secure ke arah Lordnya. So Onyx kali ini sebenarnya udah terbuka lebar kesempatan mereka untuk menang. Tapi tetap harus aware dengan adanya seorang Super Marco kali ini damage-nya udah gak tertahankan. Begitu juga mereka masih punya defensive high ground yang cukup tinggi. Lordnya bisa tumbang dalam sekejap saja. Yes, Lordnya tumbang tiba-tiba. Karena memang yang mungkin tidak terduga oleh teman-teman dari Onyx adalah mereka 2 sekarat ya kan. Dan satu harus tumbang, yaitu adalah Drian tadi. Kalau misalkan Drian yang gak tumbang mungkin akan ada cerita yang berbeda. Tapi The Way of Dragon dilakukan Gwen jadi target. Way of Dragonnya udah gak ada, tapi Feather Abstract juga udah dibuka. Pertukaran dari masing-masing skill pun sudah terjadi. Cewek mencoba untuk mencari target dan cewek dia tertembak oleh Super Marco. Sebuah pergerakan yang mungkin cukup beresiko dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports ketika mereka melakukan sebuah invasi ke dalam area jungle purple buff. 4 melawan 5 untuk saat ini. Super Marco akan berjalan bersamaan dengan teman-teman dari Onyx yang harus melakukan defense. Karena mereka 5 lawan 4, nggak ada cewek, nggak ada blazing duet, nggak ada yang memiliki damage per second. Wah ini Super Marco bahaya banget ya dengan adanya damage yang begitu mengerikan dan gak ada cewek. Itu ngebuat dari Onyx juga gak bisa maju terlalu jauh. Cuman sebenarnya dari Brand Esports dengan kondisi seperti ini mereka tetap harus try hard ya untuk bisa menembus sampai ke area base turret. Karena masih ada inner turret, 3 inner turret bahkan yang terpampang di sana. Boots juga bakal coba untuk memberikan satu pengusiran, tapi hati-hati dengan adanya Gwen bisa saja bisa memberikan Samo dari samping flicker pun dilakukan, tapi ternyata Kai dari lini belakang langsung melakukan eksekusi dengan monster kill yang ia miliki. View terjebak dan ternyata di sisi lain masih ada korban jiwa lainnya. Dan di top lane, mundur sepertinya sudah mulai offside dari teman-teman tim Onyx Esports. Mereka mencoba untuk mempertahankan base-nya. Mereka mencoba untuk melakukan clear wave dan Gwen hanya membeli waktu saja 3 tumbang tanpa adanya pertukaran dari Onyx Esports. Mungkin kali inilah mereka yang akan melakukan serangan karena mid terbuka dengan sangat amat lebar. 3 pemain hilang, ini kan jelas-jelas kesempatan besar sih. Meskipun memang masih ada seorang Kyle dan juga dari Flat Z, tapi itu gak bakal cukup untuk menahan 4 pemain. Dimana dari seorang cewek juga udah mulai kembali lagi. Dengan 1 minion saja, apakah bisa mereka melakukan eksekusi untuk game kali ini? Kyle bahkan menerima damage yang begitu besar, memaksa dia harus kembali terlebih dahulu ke area base mereka. Dan hilang sudah 1 base turret tambahan di bagian bottom lane. Oke, reset aja kalau begitu tim fight-nya. Tapi Kyle TZ mencoba untuk mengambil 1 buah purple buff yang menjadi kakinya dia nantinya. Agar dia bisa terbang dengan menggunakan steel cable, tapi ternyata nggak ada di sana. Udah diambil duluan sama Kairi. Kairi. Dan kalau kita lihat juga ke arah Lordnya ini udah mulai muncul ya. Jadi potensial banget untuk fight-nya bisa dimulai. Cuman tetap harus aware dengan seorang Kyle sih. Kita udah ngeliat bagaimana dia bisa menembus sampai ke area base turret top lane untuk Onyx. That's right. Hanya untuk melakukan clear wave saja dari 2 arah ya. Ada Super Marco, ada juga View. Way of Dragon kah dilakukan ke arah Gwen. Langsung all in ke depan sana. Gwen tumbang. Tidak ada cover sama sekali. 4 melawan 5 Onyx Esports.
mencoba untuk mendapatkan satu buah objektif Lord yang tentunya sangat penting sekali untuk saat ini. Namun lihat pergerakan dari Brand. Mereka mencoba untuk merespon Kai. Masih ada Winter Truncheon, Kyle TZ tidak sempat untuk melakukan sebuah serangan dengan menggunakan satu buah catch route. Dan Federal Strike pun digunakan. Jump in daripada seorang Boots. Hasil cancellation juga daripada seorang Drian. Dan Lord akan diamankan oleh Kairi untuk saat ini. Lihat sendirian Flop TZ-nya mencoba untuk menahan dealing damage dari teman-teman Onyx Esports. Dan kayaknya bakal disengage aja. Karena Onyx tahu kalau mereka nabrak, mereka akan kehilangan semua sword skill untuk teamfight di area high ground. Ya betul banget, kali ini mereka harus benar-benar disiplin sih. Meskipun emang dari segi objektif mereka unggul, tapi ngelihat permainan Brand yang kayak gini, ini susah banget ditembusnya dengan adanya View. Dia punya high ground lagi-lagi beberapa kali bisa ngeruntuhin atau melunturkan Lordnya dengan sangat amat mudah. Dan juga Super Marco yang harus mereka benar-benar tandain juga. Dan kita melihat aja kali ini dengan Lord yang udah mulai muncul di evolve. area mid lane. Oh yes, udah evolve apalagi kan bahaya, tapi cewek hampir juga terkena damage yang cukup mematikan. Tapi dengan kondisi seperti ini ya regennya cepat banget. Harusnya aman sih, tapi Kyle TZ hampir tertangkap oleh Samoh dengan The Way of Dragon yang ia miliki. Federal Strike pun sudah digunakan Kairi dalam keadaan yang cukup low HP. Tapi Lordnya di depan sana coba untuk ditahan terlebih dahulu. Flop TZ coba untuk terkena serangan yang ada, tapi ternyata lihat Kairi dengan serangan Blue Taker-nya connect menuju ke arah Super Marco. Super Marco tumbang, Kyle TZ tumbang, tersisa Ogwen sendiri yang gak bakal bisa menahan semuanya. Dan Onyx Esports menyalakan kedudukan triple kill by Kairi. Congratulations untuk Onyx Esports. Wow, pembalasan yang cukup manis nampaknya kali ini terjadi dengan triple kill untuk nge-end game kita kali ini. Yes, dan kalau kita melihat juga dari gamenya, ini usaha yang bagus juga dari Brand Esports, gimana caranya mereka mencoba untuk memperlambat kemenangan dari Onyx Esports dan juga mencoba untuk ngebalikin lagi keadaan. Ini dia nih. Coach Aldo. Ini Coach Aldo, Coach Mars, Coach Ship adalah para arsitek dari Onyx Esports yang membangun candi-candi pertahanan dengan bagaimana draft pick yang begitu ciamik ya.